Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai imperative sentence. Nah, apa itu imperative sentence? Imperative sentence yakni adalah salah satu jenis kalimat yang digunakan untuk membuat perintah, peringatan, instruksi, nasihat, dan juga permintaan. Nah, sebenarnya ini semua hampir sama. Intinya ada di sini, permintaan. Nah, imperative sentence itu juga memiliki jenis positif dan negatifnya. Nah, kedua jenis ini juga punya rumus yang berbeda. Nah, untuk yang positif itu kita gunakan verb one plus object atau complement. Contohnya, open the door. Open di sini merupakan verb satunya, sedangkan the door itu sebagai objek atau complement. Nah, artinya apa? Open the door itu berarti buka pintunya, bukan membuka pintu. Jadi lebih ke permintaan. Ini juga bisa, perintah juga bisa. Nah, selanjutnya yaitu negatif. Untuk rumus yang negatif yakni menggunakan tone. Jadi perbedaannya hanya sedikit. Yakni cuma kalau yang negatif itu kita cuma perlu menambahi tone saja. Nah, contohnya tinggal kita tambahin saja don't open the door. Artinya jangan buka pintunya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya fungsinya apa imperative sentence itu? Yang pertama adalah memberikan perintah jelas. Contohnya seperti tadi, open the door, close the door, dan lain-lainnya. Itu semua bentuk perintah. Yang kedua yaitu menyatakan instruksi. Nah, misal nih, kalau kita latihan baris baris itu kan juga ada namanya instruksi. Itu juga sama seperti imperative sentence. Intinya sama, intinya permintaan. Yang ketiga mengajukan permintaan. Nah, sama dengan perintah juga. Yang terakhir memberikan nasihat. Nah, intinya adalah permintaan atau perintah untuk imperative sentence. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis imperative sentence. Nah, di sini jenis-jenis imperative sentence itu ada 4 jenis. Yang pertama, command atau perintah. Imperative sentence bermaksud untuk memberikan perintah pada orang lain. Imperative sentence command bisa dinyatakan dalam bentuk lisan, ya, bentuk lisan maupun bentuk tulisan, gitu. Yang kedua yaitu request atau permintaan. Nah, dalam imperative sentence menyatakan permintaan berarti kamu meminta tolong seseorang untuk melakukan sesuatu namun tidak secara terpaksa. Saat kita ingin menyatakan permintaan, kamu bisa membubuhkan kata please. Nah, jadi kalau kita gunakan jenis yang permintaan itu lebih polite atau lebih sopan. Nah, jadi kita tambahin nanti kata please di situ agar memberikan kesan yang lebih sopan, gitu. Selanjutnya warning atau peringatan. Nah, jenis imperative sentence yang ini itu digunakan untuk menunjukkan sebuah peringatan atau himbauan, ya, pada seseorang.
biasanya intonasi yang digunakan meninggi pada akhir kalimat. Jadi kita kalau mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu itu juga termasuk imperatif sentence gitu. Selanjutnya ada nasihat atau advice. Ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, berarti kita juga mengaplikasikan imperatif sentence. Intonasi yang digunakan itu cenderung ringan. Berbeda ketika kita kalau sedang memerintah atau memberikan larangan. Jadi kalau nasihat itu kan biasanya cenderung menggunakan nada yang lembut, menggunakan nada yang rendah. Nah, contohnya, kita bisa lihat sini ya. Contoh pertama yang common atau yang perintah itu, di sini ada 4 contoh. Yang pertama, turn on the air conditioner. Ya, artinya nyalakan AC-nya. Turn on itu sebagai verb 1-nya, the air conditioner itu sebagai komplement atau objeknya. Yang kedua, close the windows tightly. Nah, ini ya, tutup jendela dengan rapat. Close the windows. Close itu sebagai verb 1-nya, the windows itu sebagai objek atau komplementnya. Yang ketiga, turn off the heating. Ya, matikan pemanas ruangan. Turn off itu sebagai verb 1-nya, and then the heating is an object or complement. Kemudian yang terakhir, clean your bedroom now. Nah, this one is the verb 1 and this one is the complement or object. Nah, itu untuk yang perintah. Kemudian contoh yang permintaan, contohnya, nah tadi kan saya udah ngasih tahu tuh, kalau yang permintaan itu harus dikasih please di depannya, ya enggak depan, tapi harus ada please-nya, entah itu di depan ataupun di belakang. Contohnya, please get hot water for me. Nah, kan permintaan. Namanya juga kita minta tolong, kan? Nggak mungkin kita dengan cara yang kasar. Contohnya ini, please get hot water for me. Tolong ambilkan saya air hangat. Please. Nah, dengan kata please ini kita jadi lebih sopan. Kemudian nomor 2, call me in an hour, please. Tolong telepon saya 1 jam lagi. Kemudian please make me a cup of hot coffee. Kemudian contoh yang selanjutnya buat yang warning atau peringatan. Nah, contohnya ini, don't breathe the smoke. Nah, jangan hirup abunya atau asapnya. Kemudian watch out for traps. Nah, kita sering lihat ini itu di poster-poster, kita juga sering lihat. Tadi kan jadi imperatif sentence itu kan bukan hanya berbentuk tulisan, juga bisa berbentuk tulisan gitu. Nah, kalau yang ini kita bisa temukan di poster-poster itu, kita sering lihat. Nah, ini juga termasuk imperatif sentence. Kemudian yang terakhir ada advice atau nasihat. Nah, contohnya ini, you should drink 8 glasses of water per day so that your body is healthier. Gitu, ya. Don't stay up
late if you don't want to be late for school. Don't stay up itu sebagai verb one-nya. Don't stay up late itu sebagai verb one-nya. Kemudian if you don't want to be late for school itu sebagai outline-nya. Ya, intinya adalah imperative sentence itu sebuah permintaan atau kata perintah. Ya. Tinggal kita mau buat tergantung konteks juga. Kalau kita mau dengan nada tinggi mengingatkan orang lain, jadi kita ambil yang warning. Kalau kita request atau mengajukan permintaan kepada orang lain itu kan kita juga harus sopan, maka kita gunakan yang jenis request tadi, kita tambahin aja please. Ya, sekian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.